Apa cerita? Yuk, Bapak cerita. Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasul yang agung, Nabi Muhammad. Adik tahu siapa Nabi Muhammad? Adik tahu siapa Nabi Muhammad? Tidak tahu. Nggak tahu. Nabi Muhammad itu adalah nabi atau Nabi. atau orang yang paling mulia sedunia. Orang paling baik, paling ganteng, paling bertakwa kepada Allah. Apa ceritakan ya? Ini karangannya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Papa mau cerita kelahiran Nabi Muhammad dan 40 tahun sebelum kenabian. Halaman 61. Sayyidul Mursalin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah kabilah besar Bani Hashim di kota Mekah pada pagi hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun tragedi pasukan bergajah atau 40 tahun dari berlalunya kekuasaan Kisra Anushirwan. Juga bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi sesuai dengan analisis seorang ulama besar Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi dan seorang astrolog ahli ilmu falak Mahmud Pasha. Ini berapa, Pak? 61. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan ketika aku melahirkannya dari farajku atau tempat melahirkan, keluarlah cahaya yang karenanya istana-istana negeri Syam tersinari. Imam Ahmad, Ad-Darimi dan periwayat selain keduanya juga meriwayatkan versi yang hampir mirip dengan riwayat tersebut. Sumber lainnya menyebutkan telah terjadi irasyad atau tanda-tanda awal yang menunjukkan akan diutusnya Nabi. Ketika kelahiran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya jatuh 14 beranda istana kekaisaran Persia, padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi, dan robohnya gereja-gereja di sekitar danau Sawah setelah airnya menyusut. Riwayat tersebut dilansir oleh At-Tabari, Al-Baihaqi, dan lainnya, namun tidak memiliki sanad yang valid. Berarti nggak valid masih ini. Setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ibundanya mengirim utusan ke kakeknya Abdul Muthalib untuk memberitahukan kepadanya berita gembira kelahiran cucunya tersebut. Kakeknya langsung datang dengan sukacita dan memboyong cucunya tersebut masuk ke Ka'bah, berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Kemudian memberinya nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal nama seperti ini tidak populer ketika itu di kalangan bangsa Arab. Dan pada hari ke-7 kelahirannya, Abdul Muthalib menghitan beliau sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Jadi dihitan itu sudah ada dari zaman dahulu. Disunat. Wanita pertama yang menyusui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ibundanya adalah Suwaibah. Wanita ini merupakan budak wanita Abu Lahab yang saat itu juga tengah menyusui bayinya yang bernama Masruh. Sebelumnya dia juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi setelah menyusui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di perkampungan kabilah Bani Sa'ad, ini lanjutannya ya, di perkampungan kabilah Bani Sa'ad judulnya. That is 62, 62. 62. 62. Tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab yang tinggal di kota adalah mencari para wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka. Jadi memang ada yang sudah bisa menyusui terus minta tolong untuk disusukan. Yang dapat menyusui bayi-bayi mereka sebagai tindakan preventif terhadap tersebarnya penyakit-penyakit iklim perkotaan.
Hal itu mereka lakukan agar tubuh bayi-bayi mereka kuat, berotot kekar, dan mahir berbahasa Arab sejak masa kanak-kanak. Oleh karena itu, Abdul Muthalib mencari dengerin. Oleh karena itu, Abdul Muthalib mencari wanita-wanita yang dapat menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia akhirnya mendapatkan seorang wanita penyusu dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah binti Abu Zu'aib. Suami wanita ini bernama Al-Haris bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah yang juga berasal dari kabilah yang sama. Jangan adik, takut robek. Dengan begitu, di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak saudara-saudara sesusuan, yaitu Abdullah bin Al-Haris, Anisah binti Al-Haris, Huzafah atau Juzamah binti Al-Haris. Dialah yang berjuluk Ash-Shaima, sebuah julukan yang lebih populer ketimbang namanya. Halimah merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdullah Muthalib, saudara sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusui di tengah kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Suatu hari, ibu susuannya menyusui Rasulullah saat beliau berada di sisi ibu susuannya, Halimah. Dengan demikian, Hamzah merupakan saudara sesusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dua pihak, yakni Suwaibah dan Halimah As-Sa'diyah. Halimah merasakan ada keberkahan dari kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuatnya berkisah yang aneh-aneh tentang dirinya. Sama. Untuk itu, apa dek? Mau kemana dek? Ya, minum susu dulu. Bismillah. Bagus. Oke, adik sudah minum cucu, kita lanjut. Untuk itu, baiklah kita biarkan dia mengisahkannya sendiri secara rinci. Ibnu Ishaq berkata, Halimah pernah berkisah bahwasanya suatu ketika dia pergi bersama suami dan bayinya yang masih kecil dan masih disusui bersama rombongan para wanita dari kalangan Bani Sa'ad bin Bakar yang sama-sama tengah mencari bayi-bayi yang akan disusui. Oh, jadi menawarkan jasa menyusui gitu ya. Halimah berkisah, ketika itu sedang musim paceklik di mana kami sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Lalu aku pergi dengan mengendarai seekor keledai betina berwarna putih kehijauan milikku, beserta seekor unta yang sudah tua. Demi Allah, tidak setetes pun susu yang dihasilkannya. Kami juga tidak bisa melewati malam dengan tidur pulas, lantaran tangis bayi kami yang menangis kelaparan, sedangkan air susu di payudaraku tidak mencukupi. Begitu juga dengan air susu unta tua kami tersebut sudah tidak berisi. Akan tetapi, kami selalu berharap pertolongan dari jalan yang benar. Akan tetapi kami selalu berharap pertolongan dan jalan keluar. Selanjutnya, aku pergi dengan mengendarai keledai betina milikku yang sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan perjalanan, sehingga hal ini membuat rombongan kami merasa kesulitan akibat letih dan kondisi kekeringan yang melilit. Akhirnya kami sampai juga ke Mekah untuk mencari bayi-bayi yang akan disusui tersebut. Tidak seorang wanita pun di antara kami ketika ditawarkan kepadanya untuk menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan menolaknya bila diberitahu perihal kondisi beliau yang yatim. Jadi nggak ada yang mau menyusui Rasulullah. Bapak ulang lagi. Tidak seorang wanita pun di antara kami ketika ditawarkan kepadanya untuk menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan menolaknya bila diberitahu perihal kondisi beliau yang yatim. Sebab tujuan kami, rombongan wanita penyusu bayi, hanya mengharapkan imbalan materi dari orang tua si bayi, sedangkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam
eh, bayi yang yatim. Apa gerangan yang dapat diberikan oleh ibu dan kakeknya buat kami? Kami semua tidak eh, ini saya Kami semua tidak menyukainya karena hal itu. Akhirnya, semua wanita penyusu yang bersamaku mendapatkan bayi susuan kecuali aku. Tatkala kami semua sepakat akan berangkat pulang, aku berkata kepada suamiku, "Demi Allah, aku tidak sudi pulang bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi susuan. Demi Allah, aku akan pergi ke rumah bayi yatim tersebut dan akan mengambilnya menjadi bayi susuanku." Lalu suamiku berkata, "Tidak mengapa bila kamu melakukan hal itu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kehadirannya di tengah kita sebagai suatu keberkahan." Akhirnya aku pergi kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan membawanya serta. Sebenarnya motivasiku membawanya serta hanyalah karena aku tidak mendapat bayi susuan selain beliau. Jadi teman-temannya yang lain itu hanya mencari uang untuk nafkah sebenarnya untuk bisa menyusui dan diupahi. Sedangkan yang Halimah ini karena tidak ada yang tidak menyusui siapa-siapa kan mau pulang, akhirnya nggak jadi, kasihan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin ya, nggak tahu ya, kurang lebih seperti itu. Halimah melanjutkan, "Setelah itu aku kembali dengan membawanya menuju tungganganku. Ketika dia kubaringkan di pangkuanku, kedua susuku seakan menyongsongnya untuk meneteki atau menyusui. Seberapa dia suka, dia pun meneteknya hingga kenyang. Dilanjutkan kemudian oleh saudara sesusuannya atau bayinya sendiri kan karena dia punya bayi sendiri, hingga kenyang pula. Kemudian keduanya tertidur dengan lelap, padahal sebelumnya kami tidak bisa memincingkan mata untuk tidur karena tadi bayi kami tersebut, karena bayinya sendiri tidak bisa tidur karena lapar. Awalnya itu susunya sendiri itu tidak bisa keluar susu karena memang sudah kelaparan banget. Susunya itu sudah tidak keluar air ASI. Tetapi ketika ini Rasulullah langsung banyak lagi. Sampai anaknya sendiri, bayinya sendiri itu kenyang juga gara-gara susunya. Awalnya bayinya sendiri, itu anaknya sendiri, tidak bisa tidur karena tidak bisa keluar susu, tidak keluar ASI. Kemudian, keduanya tertidur dengan lelap. Padahal sebelumnya kami tidak bisa memincingkan mata untuk tidur karena tangis bayi kami tersebut. Suamiku memeriksa unta tua milik kami. Dan ternyata susunya sudah berisi. Untanya juga sudah ada susu, ASI-nya juga, ada susu juga. Lalu dia memerahnya untuk diminum. Lalu dia meminum dan aku juga ikut meminum hingga perut kami kenyang. Dan malam itu adalah malam tidur terindah yang pernah kami rasakan, di mana kami tidur dengan lelap. Pada pagi harinya, suamiku berkata kepadaku, "Demi Allah, tahukah kamu wahai Halimah, kamu telah mengambil manusia yang diberkahi." Aku menimpali, "Demi Allah, aku berharap demikian." Kemudian kami pergi lagi. Aku menunggangi keledai betinaku dan membawa serta beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di atasnya. Demi Allah, keledai betinaku tersebut sanggup menempuh perjalanan yang tidak sanggup dilakukan oleh unta-unta merah mereka. Unta-unta merah itu adalah unta-unta yang paling mahal.
Kalau orang Arab itu aku pernah nonton, kalau nggak salah Ustadz Khalid Basalamah bilang kalau unta merah itu unta yang mahal banget. Nah, ini unta merah saja nggak mampu, kalau nggak bisa menempuh perjalanan sejauh itu dibandingkan yang keledainya yang ditunggangi sama Rasulullah sini sayang. Sehingga teman-teman wanitaku, teman-teman yang kerjanya menyusui juga, dengan penuh keheranan berkata kepadaku, "Wahai putri Abu Zu'aib, ada apa denganmu? Kasihanilah kami. Bukankah keledai ini yang dulu engkau tunggangi ketika pergi?" Aku menjawab, "Demi Allah, inilah keledai yang dulu itu." Mereka berkata, "Demi Allah, pasti ada sesuatu pada keledai ini." Kemudian sampailah kami di tempat tinggal kami, di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Sepanjang pengetahuanku, tidak ada bumi Allah yang lebih tandus darinya. Jadi sangat tandus banget. Kering. Sejak kami pulang dengan membawa Muhammad SAW, kambingku tampak dalam keadaan kenyang dan air susunya banyak, sehingga kami dapat memerahnya dan meminumnya. Padahal orang-orang tidak mendapatkan setetes air susu pun di puting susu kambing. Kejadian ini membuat kaumku yang bermukim berkata kepada para pengembala mereka, "Celakalah kalian, pergilah, ikuti kemana saja pengembala kambing putri Abu Zu'aib mengembalakan kambingnya." Dikira menemukan rumput mungkin ya. Suruh awasi. Meskipun demikian, realitasnya kambing-kambing mereka tetap kelaparan dan tidak mengeluarkan air susu setetes pun. Punyanya tetangganya tidak keluar susu, karena memang paling tandus daerah situ. Sedangkan kambingku selalu kenyang dan banyak air susunya. Demikianlah kami selalu mendapatkan tambahan nikmat dan kebaikan dari Allah hingga tak terasa. 2 tahun pun berlalu dan tiba waktuku untuk menyapihnya. Kalau udah 2 tahun kan udah ada disusui kan? Sampai 2 tahun. Dia tumbuh berkembang tidak seperti kebanyakan anak-anak sebayanya. Sebab sebelum mencapai usia 2 tahun, dia sudah tumbuh dengan postur tubuh yang kuat. Halimah melanjutkan, akhirnya kami mengunjungi ibunya. Dan dalam hati yang paling dalam, kami sangat berharap dia masih bisa berada di tengah keluarga kami. Karena keberkahan yang kami rasakan sejak keberadaannya tersebut. Kemudian kami membujuk ibunya. Aku berkata kepadanya, "Kiranya Anda sudi membiarkan anak ini bersamaku lagi hingga dia besar. Sebab aku khawatir dia terserang penyakit menular yang biasa menjangkiti kota Mekah." Kami terus membelas kepadanya hingga dia bersedia mengembalikannya untuk tinggal bersama kami lagi. Tanda kaki 145 apa ini? Sampai sini Papa selesaikan. Membelah dada. Begitu Rasulullah SAW akhirnya tetap tinggal di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Hingga terjadinya peristiwa dibelahnya dada beliau. Dadanya Rasulullah ternyata dibelah ketika berusia 4 atau 5 tahun. Nah, belum. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril saat beliau tengah bermain bersama teman-teman sebayanya. Jibril menangkap dan merebahkan beliau di atas tanah lalu membelah jantungnya. Kemudian mengeluarkannya dari jantung ini dikeluarkan segumpal darah. Jibril berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu, sehingga bila tetap ada, ia dapat memperdayaimu." Kemudian mencuci jantung tersebut dengan air zam-zam di dalam baskom yang terbuat dari emas. Lalu memperbaikinya dan menaruhnya di tempat semula, dikembalikan lagi ke dadanya. Teman-teman sebayanya tersebut berlarian mencari ibu susuannya seraya berkata, "Muhammad telah dibunuh." Mereka akhirnya beramai-ramai menghampirinya dan menemukannya dengan rona muka yang sudah berubah. Anas, periwayat hadis berkata, "Sungguh aku telah melihat bekas jahitan itu di dada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam." Jadi Anas ini halaman 147 Sahih Muslim, Kitab Al-Isra 192. Ini sahih berarti ya. Ada bekas jahitan memang di dadanya itu bekas dibelah. Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut besok sebelum kita tidur. Kakak juga dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.